Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dandi Bakti, NIM 19073042. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari dari mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara. Materinya yaitu pengisian oli kompresor dan refrigeran sistem AC pada mobil. Yang pertama, adapun tujuan pengisian oli kompresor dan refrigeran pada sistem AC mobil, yaitu untuk pengisian oli kompresor bertujuan untuk melumasi kompresor AC agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor pada AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Kemudian fungsi dari pengisian refrigeran pada sistem AC yaitu untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran penghantar panas dengan baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita lakukan untuk pengisian oli kompresor dan refrigeran ini, yang pertama yaitu satu unit sistem AC, kemudian toolset, oli kompresor, tachometer, manifold gauge, tabung refrigeran 134A atau R12, kemudian gelas ukur dan majun. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama yaitu langkah kerja pengisian oli pada sistem AC mobil. Baik, berdoa sebelum melaksanakan praktikum. Kemudian setiap mahasiswa wajib memiliki job sheet, memiliki modul atau buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil ini. Nah, setelah langkah pemvakuman, sebelum melakukan pengisian oli ini, kita harus melakukan pemvakuman terlebih dahulu pada sistem AC. Nah, setelah langkah pemvakuman pada sistem AC dilakukan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli kompresor. Kemudian pastikan bahwasannya manifold gauge terpasang. Dan pastikan kedua katup pada manifold gauge itu terkunci. Kemudian pasangkan selang berwarna merah yang high ke service valve discharge atau yang berkode D, dan selang berwarna biru yang low ke service valve sanction dipasang pada kompresor. Nah, kemudian kita masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran. Misalnya pada kondensor yaitu 40 cc, evaporator 40 cc, receiver dryer 10 cc. Nah, setelah itu selang yang berwarna kuning ini kita pasang pada service can tap pada tabung refrigeran, dan bukalah service can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit penghubung antara selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan agar kadar uap air yang ada di dalam selang berwarna kuning keluar. Kemudian setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Lalu dengan segera pindahkan selang kuning dari service can tap itu ke dalam tabung refrigeran, ke dalam gelas ukur yang sudah kita isi oli tadi. Selanjutnya yaitu buka katup blow yang berwarna biru pada manifold gauge. Maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Selanjutnya yaitu bisa kita lakukan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Setelah melakukan pengisian oli, maka kita akan melakukan pengisian refrigeran. Hal yang perlu kita perhatikan pada cairan refrigeran adalah jenis cairan apa yang akan kita gunakan atau jenis cairan apa yang digunakan oleh sistem AC tersebut. Nah, kemudian langkahnya kita pastikan manifold gauge terpasang dan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Kemudian pasangkan selang berwarna merah manifold gauge ini pada tanda D atau ke service valve discharge, dan selang berwarna biru yang low kita pasang ke service valve sanction pada kompresor. Selanjutnya, selang yang berwarna kuning dipasang pada service can tap tabung refrigeran, dan bukalah service can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Kemudian tekan pentil atau buka sedikit sambungan antara
selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada di dalam selang berwarna kuning. Kemudian pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, maka bukalah katup berwarna biru yang low pada manifold gauge secara perlahan dan perhatikan indikator pada manometer berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm persegi atau sekitar 60 psi. Dan selanjutnya kita tutup kembali katup warna biru ini atau kita kunci kembali. Yang selanjutnya pada saat mesin dinyalakan. Nah, nyalakan mesin mobil, kemudian tahan pada posisi 1500 sampai 2000 rpm. Nah, posisikan blower dalam pendinginan yang maksimal, kemudian buka semua jendela, pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Kemudian perhatikan pada cyclas, apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung maka refrigeran terlalu banyak, dan jika ada gelembung sesekali atau normal maka kondisi refrigeran dalam keadaan cukup. Nah, jika refrigeran kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna biru pada manifold gauge dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg cm persegi atau sampai dengan 2,5 kg per cm persegi, dan posisikan indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 sampai 16 kg per cm persegi. Nah, ini sesuatu yang penting. Ketika melakukan pengisian refrigeran, kita tidak boleh sesekali membuka katup berwarna merah yang high pada manifold gauge selama proses pengisian tersebut. Kemudian jika pengisian masih belum selesai yang ditandai dengan banyaknya gelembung pada side glass, sedangkan pada indikator manometer yang berwarna merah sudah mendekati tekan 16 kg per cm persegi, maka kita hentikan pengisian sejenak. Kemudian kita lakukan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Kemudian perhatikan indikator manometer yang merah. Jika sudah turun, maka lanjutkan pengisian lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Setelah itu, jika pengisian sudah selesai, maka matikan AC mobil, matikan mobilnya, matikan mesin, tutup service camshaft pada tabung, dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Nah, sesuatu yang penting lagi yaitu melepas selang-selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Baik, mungkin itu saja pembahasan sedikit dari saya tentang bagaimana cara pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran pada sistem AC. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.